Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai implementasi sistem pakar untuk diagnosa penyakit mata pada manusia yang disusun oleh Cita Setio Putri, Muzaroah, dan Rafika Arini Rahmawati. Latar belakang. Mata merupakan suatu panca indera yang sangat penting dalam kehidupan manusia untuk melihat. Jika mata mengalami gangguan atau penyakit mata, maka akan berakibat sangat fatal bagi kehidupan manusia. Jadi, sudah seharusnya mata merupakan anggota tubuh yang perlu dijaga dalam kesehatan sehari-hari. Sistem pakar merupakan suatu bagian metode ilmu artificial intelligence untuk dibuat suatu program aplikasi diagnosa penyakit mata pada manusia yang terkomputerisasi serta berusaha menggantikan dan menirukan proses penalaran dari seorang ahlinya atau pakar dalam memecahkan masalah spesifikasi. Dapat dikatakan duplikat dari seorang pakar karena pengetahuan ilmu tersebut tersimpan di dalam suatu sistem database. Implementasi sistem pakar untuk diagnosa penyakit mata pada manusia menggunakan metode forward chaining yang bertujuan menelusuri gejala yang ditampilkan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan agar dapat mendiagnosa jenis penyakit dengan perangkat lunak berbasis desktop management system. Tujuan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah membuat suatu perangkat lunak untuk dapat mendiagnosa penyakit mata pada manusia menggunakan rekayasa sistem pakar atau bisa disebut expert system, agar setiap penderita penyakit mata dapat dengan mudah dan cepat mengetahui jenis penyakit mata tanpa harus ke dokter terlebih dahulu. Sistem nantinya untuk menggantikan ahlinya untuk mengenali jenis penyakit dan mencari solusi dalam pengobatannya. Manfaat. Pembuatan perangkat lunak diagnosa penyakit mata pada manusia menggunakan sistem pakar ini memberikan beberapa manfaat sebagai berikut. Yang pertama, untuk menghasilkan suatu prototipe sistem pakar untuk diagnosa penyakit mata dan penerapannya dalam ilmu kedokteran mata. Yang kedua, membantu dokter dalam pengambilan keputusan untuk mendiagnosa penyakit mata, sehingga dapat digunakan oleh pengguna yang minimal mempunyai dasar tentang anatomi mata, seperti perawat dan dokter spesialis mata. Metode yang digunakan. 1. Alur kerja sistem. Pengetahuan medis dari dokter spesialis diperlukan untuk pengembangan sistem pakar. Menurut Nasser dan Zeiter pada tahun 2008, pengetahuan ini dikumpulkan dalam 2 tahap. Yang pertama, latar belakang medis suatu penyakit dicatat melalui wawancara pribadi dengan dokter dan pasien. Yang kedua, seperangkat aturan dibuat di mana masing-masing aturan yang terkandung dalam bagian if mempunyai gejala dan bagian then mempunyai penyakit yang dispesifikasikan. 2. Sumber data. Sumber data yang digunakan dalam sistem pakar untuk mendiagnosis penyakit mata pada manusia meliputi data jenis penyakit mata dan data gejala yang menyerang penyakit mata tersebut. Menurut Hamdani pada tahun 2010. Untuk yang ketiga adalah desain proses. Untuk kasus diagnosis penyakit mata ini, desain proses dijelaskan menggunakan division tree yang berhubungan dengan tabel dan sering digunakan dalam analisis sistem atau sistem non-AI. Sebuah division tree dapat dianggap sebagai suatu cinematic network hierarki yang diikat oleh serangkaian aluran atau rule. Tree ini mirip dengan pohon keputusan yang digunakan pada teori keputusan. Tree dibentuk oleh simpul atau nodes yang mempresentasikan tujuan atau goals dan hubungan atau link yang dapat mempresentasikan keputusan atau decision. Akar atau root dari pohon berada di sebelah kiri dan daun atau leaves berada di sebelah kanan. Keuntungan utama dari decision tree yaitu tree dapat menyederhanakan proses akuisisi pengetahuan. Yang keempat, desain diagram konteks.
Beberapa jurnal melakukan perancangan sistem pakar untuk mendiagnosis penyakit mata ini menggunakan diagram konteks. Diagram ini menjelaskan tentang hubungan input atau output antara sistem dengan dunia luarnya. Suatu diagram konteks selalu mengandung satu proses saja mewakili proses seluruh sistem. Perancangan sistem dimulai dari hal yang paling global hingga menjadi model yang paling detail. Aliran data bersumber dari pengetahuan yang didapatkan dari pakar, dimasukkan ke dalam sistem, kemudian diproses. Dalam hal ini, pakar bertugas memasukkan data-data baru mengenai gejala dan jenis penyakit. Diagram konteks sistem pakar diagnosis penyakit mata. Pada diagram konteks ini terdapat 3 sistem yang mempengaruhi pemrosesan untuk mendiagnosa penyakit mata pada manusia. Di antaranya adalah 1. Pakarnya. Dokter atau admin sistem dapat berfungsi sebagai administrator untuk memasukkan data-data baru mengenai gejala dan jenis penyakit. Yang kedua, user. Pemakai sistem pakar adalah pasien yang berkonsultasi dengan sistem perangkat lunak diagnosa penyakit mata. Yang ketiga, sistem engineer. Mesin sistem pakar untuk mengelola dan mempresentasikan jenis penyakit dan mengelola rules aturan-aturan. Yang kelima, data flow diagram merupakan suatu gambaran grafis dari suatu sistem yang menggunakan sejumlah bentuk-bentuk simbol untuk menggambarkan bagaimana data mengalir melalui suatu proses yang saling berkaitan. Walaupun nama diagram ini menekankan pada data, situasinya justru sebaliknya, penekanannya ada pada proses. Untuk yang keenam adalah hasil dan pembahasan. Berdasarkan aturan-aturan atau rule yang diimplementasikan dengan metode forward chaining, sistem pakar akan dapat memberikan kesimpulan hasil diagnosis penyakit mata sesuai dengan gejala yang dirasakan pasien sebagai pengguna aplikasi. Ini adalah hasil dan pembahasan. Berdasarkan aturan-aturan yang diimplementasikan tersebut dengan metode forward chaining, sistem pakar akan dapat memberikan kesimpulan hasil diagnosis penyakit mata sesuai dengan gejala yang dirasakan pasien sebagai pengguna aplikasi. Dan ini adalah contoh aplikasi sistem pakar untuk diagnosis penyakit mata. Pada tampilan jendela aplikasi untuk melakukan proses konsultasi, pasien atau user dapat langsung menjawab opsi ya atau tidak dari pertanyaan-pertanyaan yang ditampilkan pada kolom tersebut. Selanjutnya, sistem akan dapat menyimpulkan jenis penyakit yang diderita oleh pasien pada kolom kesimpulan penyakit mata. Tombol OK digunakan untuk memproses pertanyaan untuk dijawab, dan tombol OK tidak dapat diklik apabila suatu pertanyaan belum dijawab oleh pasien. Sedangkan tombol keluar adalah untuk keluar atau menutup jendela aplikasi konsultasi. Perhatikan pada gambar hasil proses diagnosa di bawah menunjukkan hasil dan kesimpulan jenis penyakit yang diderita oleh pasien penyakit mata. Dan adapun hasil penelusuran diagnosa dapat dilihat pada kolom kesimpulan penyakit mata. Pada kolom tersebut menunjukkan bahwa pasien mengalami jenis penyakit mata edema palpebra inflamator memiliki 100% kemungkinan menunjukkan penyakit tersebut. Akan tetapi, dengan hal yang sama, pasien juga dimungkinkan mengalami penyakit mata lain berjenis blefaritis dengan berbobot persentase 30%. Adapun kesimpulan dari aplikasi sistem pakar dalam bidang kedokteran yang dibuat dengan proses penelusuran maju atau forward chaining mampu mengenali jenis penyakit pada manusia, terutama jenis penyakit mata. Aplikasi sistem pakar ini dapat menjadi sarana untuk menyimpan pengetahuan tentang penyakit terutama yang berkenaan dengan jenis penyakit mata dan para pakar atau ahlinya. Sistem pakar mampu membantu pasien maupun dokter dalam menyediakan sistem pendukung keputusan dan saran dari pakar.
Saran yang diajukan untuk mengembangkan sistem pakar yang lebih baik adalah sistem pakar ini seharusnya juga bisa memberikan solusi atau rekomendasi pengobatan terhadap jenis penyakit tertentu jika dikembangkan lebih jauh lagi. Selain itu, sistem pakar juga perlu ditambah analisis pemeriksaan laboratorium untuk memperkuat diagnosis awal sehingga sistem semakin akurat dalam melakukan diagnosis penyakit. Terima kasih telah menonton video ini dan semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.